Ya kita akan berfokus bagaimana bisnis kita atau diri kita bisa seperti tadi itu. Ya, memang itu kan iklan, tapi iklan itu membawa diri kita untuk ingin mencoba kan begitu. Kenapa? Karena ternyata sesuatu yang ini sekarang ya. Jadi saya mau menceritakan kepada kawan-kawan semuanya karena saya juga tadinya underestimate di mana peserta daripada pelatihan ini banyak kawan-kawan UKM. Yang UKM angkat tangan. Nah, UKM. Ada lagi? All employee, UKM masnya. Punya UKM. Oh, apa bisnisnya, Mas? Jualan sop. Istimewa. Nanti tak kasih kerepean saya gimana biar sopnya sampean terenak. Ya, termurah, tercepat ngono ya? Mau ya? Bayar. Wah, berarti ini 90% employee ya? Betul? Podo mbak aku lek ngono. Hah? Employee juga? Istimewa. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi kalau nanti materi saya sedikit-sedikit saya modifikasi ya mohon dimaklumi ya. Karena jujur aja saya juga ada salahnya tidak mengkonfirmasi sebenarnya audien kita banyak kawan-kawan UKM atau kawan-kawan employee gitu ya. Karena jelas kalau owner UKM berarti dia meng-create bisnis ya, membuat policy gitu ya. Kalau kita kan pelaksana, betul apa tidak? Tapi pelaksana di lapangan yang bisa memberikan masukan pada pimpinan kan begitu, kepada owner kan begitu. Saya yakin kawan-kawan di sini semuanya harapan ownernya adalah pulang bawa hasil. Pulang bawa sesuatu yang mau dipraktekkan. Mudah-mudahan ono sing bisa praktekno. Lek podo ae, alah Pak podo ae. Ya, gitu ya. Oke. Nih. Jadi ini proses di mana customer itu pet customer kawan-kawan semuanya. Yang pertama itu apa? Aware. Ya, aware ini adalah di mana posisinya kalau kita ini melewati sesuatu, contohnya ya, saya melewati Cafe Altoro di Bunda Hatu di situ ada Cafe Altoro, ngelewatin terus, ya saya lewatin aja. Saya tahu kalau dia kafe, ya. Jadi saya aware, oh ada kafe di sini, oh kafe ini jual roti, oh kafe ini kafe Spanish, jual makanan Itali. I know, ya. Saya tahu bahwa itu mereka jualan seperti itu. Tapi saya hanya sekedar tahu saja, just aware, ya. Terus bergerak menjadi appeal, ya. Ada ketertarikan. Kenapa? Karena ternyata kok banyak iklannya. Wah ini kok ada iklannya ya. Tadi saya nanya kan ya karena promonya lebih banyak kan gitu ya. Gitu. Tadinya sampean loyalisnya Gojek tiba-tiba berubah jadi Uber, Grab. Kenapa? Karena Grab kasih promo Pak, promo Mas ya. Betul gitu ya. Nah, sama seperti ini. Jadi proses pet selanjutnya kawan-kawan semuanya adalah appeal. Appeal. Ada ketertarikan. Ya, saya juga begitu kan lihat, Cafe Altoro ini kok lama-lama menarik ya, lampunya bagus, parkirnya banyak, penuh yang datang juga banyak, terus kok ada promo. Mulai nanya saya. Aks. Sakjano Cafe Altoro itu kafe opo toh? Kan begitu. Tanya ke kawan, browsing, gitu ya. Lihat statusnya, lihat IG-nya. Begitu kira-kira kawan-kawan kekinian begitu ya. Kalau zaman biyen kan enggak ono tuh ya. Sekali makan mahal, ya wis kejegur kan gitu. Gitu? Kamu pernah lihat yang kemarin viral enggak yang di Makassar makan ayam 800.000 gitu? Lah, itu kan zaman saya, zaman jadul tuh. Pokoknya makan wis gak enak, larang kayak ngomong gitu. Kalau sekarang kan tidak, mau makan cari reviewnya dulu. Ya, ini prosesnya. Jadi ini perjalanan seorang pelanggan ya terhadap sebuah produk atau sebuah bisnis kawan-kawan semua. Ini petnya. Dari mulai mereka aware dulu tahu, habis gitu dia merasa tertarik, ya kan? Habis gitu bergeser bertanya kanan kiri, telepon call center, habis gitu lihat review, habis gitu lihat di Instagramnya, di Facebooknya, kan begitu. Untuk meyakinkan dirinya bahwa ketertarikan dia itu harus dibuktikan. Nah, akhirnya lakukanlah pembelian. Nah, sama kayak saya. Jadi saya ngelihat Cafe Altoro lewat terus-terusan, hanya tahu, lama-lama saya tertarik, lama-lama
Ya kan? Akhirnya saya bertanya ke kawan-kawan, itu kafe apa sih? Kan begitu ya. Lama-lama saya akhirnya mencoba. Karena saya yakin bahwasanya informasi yang saya terima adalah baik. Datanglah saya, pluk, duduk saya. Masuk. Mbaknya rambutnya rapi, orangnya sopan, AC-nya dingin, dalamnya ada kubah gitu ya. Apalagi itu makanannya itu ada roti, dikasih kayak model pizza begitu. Wah, enaknya minta ampun gitu ya. Wah, itu rasanya di lidah itu berbeda banget gitu. Wih, ini keren banget gitu ya, enak sekali gitu ya. Nah, itulah proses di mana saya melakukan transaksi di sana. Ya toh? Habis itu saya pulang. Ngomong nggak ambil konco? Cerita. Saya cerita. Saya habis makan di sana, enak lu. Mbak-mbaknya yang layani ramah-ramah lu. Rapi lu bajunya. Ya kan? Ambiennya juga oke. Kopinya juga enak begitu kawan-kawan. Nah, inilah yang dikatakan proses oke. Ya. Itu kenapa tadi kita bahas bahwasanya kenapa mesti excellent? Karena puas saja tidak cukup. Dari proses bisnis kita, ya kawan-kawan, kalau saya boleh bicara, sebenarnya kalau kita punya bisnis, orientasinya apa sih? Bisnis kawan-kawan semua di perusahaannya masing-masing, apa orientasinya? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Nggak tahu. Nah, yang punya UKM, yang punya shop, tujuannya apa? Bisnis sampean tujuannya apa? Agar meluas. Istimewa. Pokoknya wong rusik ngono ya. Nah, berarti proses apa namanya? Aware. Wis, cukup aware doang. Aku rokok warung shopmu, tapi aku mau mampir. Baru ngomong ya, ada steppingnya tentunya kan. Ada lagi yang tahu nggak? Kira-kira perusahaan kawan-kawan semuanya apa tujuannya? Hah? Growth karena apa? Hah? Karena profit. Oke. Sebenarnya profit itu tujuan atau bukan? Hasil. Akibat. Wih, luar biasa, pintar banget. Apalagi? Setuju kawan kan ya. Jadi mungkin kalau nanti kawan-kawan balik ke kantor takoi dapat materi apa, profit gitu. Katanya yang ngasih pembicara, nanti tak kasih nomor telepon saya, kan bos marah sama saya. Katanya profit, salah. Gini. Jadi kalau kita orientasinya bisnis itu adalah profit, kawan-kawan semuanya, terus silang. Loh kenapa begitu? Karena kalau kita orientasinya profit, maka segala daya upaya kita akan menuju kepada profit. Sampai dengan hal apa? Menghilangkan kaidah-kaidah terkait dengan pelayanan. Pokoknya itu. Ya, jadi sebenarnya profit itu terima kasih. Ya, berarti sadar. Ya tahu nanti kalau pulang mau merubah, Pak, kalau gitu saya visinya perusahaan saya tidak membuat profit kalau gitu. Ya. Jadi kalau kita orientasinya pada profit, maka ingat kawan-kawan semua, akan melakukan segala cara untuk untung. Itu masalahnya. Karena profit, kawan-kawan sebagai frontliner atau sebagai manajer HR atau manajer customer relation, gak peduli mau puas mau gak puas, pokoknya untung. Nah terus kalau gitu yang benar tujuannya apa dong perusahaan kita? Tujuannya adalah bagaimana perusahaan kita ini bisa mengelola kepuasan pelanggan. Kenapa? Karena kalau pelanggan itu puas, maka akan menghasilkan. Padahal puas kan tidak cukup. Nah, nanti kita akan bicara di belakang. Oke kawan-kawan semuanya? Ya, kayaknya udah mulai ada splenteran, jadi kita mesti tepuk tangan semangat dulu. Lu hilang rek. Ya lali, ya tepuk semangat. Oh, belum ya? Perilakunya apa? Pelanggan merekomendasikan pada orang lain dan dari sisi sentuhan pelanggannya selalu memakai produk kita, merekomendasikan pada orang lain. Itu posisi. Nah, kalau kita punya pelanggan segitu banyaknya, gitu semuanya. Waduh, indah hidup ini. Kenapa kok saya bilang indah?